Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, terutama anak-anak yang baru masuk di SMP Negeri 5 Sidoarjo. Yang pertama, kami ucapkan selamat atas diterimanya anak-anak di SMP Negeri 5 Sidoarjo tahun ajaran 2020. Kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan juga dari UPTD atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo akan menyampaikan beberapa hal di masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru SMP Negeri 5 Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah SMP Negeri 5 Sidoarjo, di mana anak ini perlu sekali perlindungan karena untuk negara Indonesia ini mempunyai dasar hukum. Yang pertama yaitu Undang-Undang RI nomor 35 tentang perlindungan anak. Dasar yang kedua secara nasional yaitu Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan pidana anak. Jadi anak-anak ini walaupun dilindungi tetap ada suatu lembaga yang berfungsi melakukan peradilan pidana. Jadi walaupun melakukan suatu tindakan pidana tetap ada sistem yang melindungi. Kemudian Undang-Undang RI yang nomor 23 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi 3 undang-undang ini yang melindungi anak-anak secara nasional. Sedangkan secara daerah, terutama di Kabupaten Sidoarjo, kita mempunyai peraturan daerah, peraturan bupati, yaitu nomor 18 tahun 2006 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Sedangkan yang kedua yaitu peraturan bupati nomor 2 tahun 2007 tentang petunjuk teknis pelaksanaan tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan. Jadi itu beberapa hal yang melindungi atau dasar hukum mengapa adanya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Baik anak-anak sekalian yang saya sayangi, pada kesempatan ini akan saya sampaikan tentang apa sih anak itu, batas usia berapa sih dikatakan seorang anak. Yang dikatakan seorang anak yaitu mulai dari dalam kandungan sampai dengan usia 18 tahun. Jadi kalau sekarang anak-anak ini baru lulus SD, baru melanjutkan ke sekolah lanjutan, masih dalam tahap anak-anak yang masih memerlukan perlindungan baik dari orang tua, baik dari keluarga maupun dari negara. Perlindungan anak ini perlu sekali kita sampaikan pada kesempatan kali ini karena kita tahu bahwa anak itu mempunyai hak untuk hidup, untuk tumbuh kembang, mendapat perlindungan dan berpartisipasi. Apa sih yang dimaksud dengan hak hidup? Di sini yang kita sampaikan yaitu yang dimaksud hak hidup itu seorang anak berhak untuk mendapatkan sebuah nama sehingga anak bisa mempunyai identitas diri, kemudian mendapatkan pelayanan kesehatan, tempat berteduh, papan ya di mana kita sudah selama ini masih ikut dengan orang tua, mendapatkan makanan yang bergizi, beribadah menurut agamanya. Kemudian berhak untuk bertumbuh kembang. Tumbuh kembang di sini anak-anak masih memerlukan mendapatkan pendidikan seperti yang saat ini anak-anak sudah dapatkan. 6 tahun yang lalu
mengikuti pendidikan di sekolah dasar, dan 3 tahun ke depan anak-anak sudah melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi, yaitu di sekolah SMP Negeri 5 ini. Kemudian hak anak yang ketiga yaitu mendapatkan perlindungan. Anak ini perlu dilindungi dari kekerasan, eksploitasi yang selama ini viral sekali. Banyak sekali anak-anak di bawah umur terjadinya eksploitasi, baik eksploitasi trafficking, seksual, itu banyak sekali. Untuk itu perlunya adanya perlindungan. Kemudian hak yang keempat yang mendasari yaitu hak berpartisipasi. Jadi anak-anak di sini berpartisipasi dalam keluarga, dalam kehidupan bersosial, termasuk di sekolah. Jadi boleh menyampaikan pendapat, boleh mencari informasi sebanyak mungkin untuk menambah ilmu. Selain hak, seorang anak juga mempunyai kewajiban, di mana kewajiban dari seorang anak yaitu menghormati orang tua, guru, wali kelas, ya, dan juga menghormati dan menyayangi teman-teman yang ada di sekitar kita, mencintai keluarga, masyarakat, dan juga mencintai negara. Kemudian kewajiban seorang anak juga menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Itu yang harus kita tanamkan di hati kita semua. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan adanya beberapa bentuk kekerasan yang terjadi pada anak. Akhir-akhir ini di media sosial banyak sekali kejadian yang mungkin anak-anak juga lihat, anak-anak dengar, ya. Kekerasan, bentuk kekerasan itu ada bentuk kekerasan secara fisik, kekerasan secara seksual, penelantaran, kekerasan ekonomi, dan juga kekerasan psikis, di mana dampaknya ini mulai dari yang ringan sampai yang keberat. Dampak fisik bisa sampai dengan cacat tubuh, ya, bisa sampai dengan yang paling berat adalah kematian. Secara psikis bisa mulai dari rasa takut, cemas, gelisah, bahkan sampai ke depresi. Ini perlu anak-anak sekalian ketahui. Jadi di media sosial pun juga sekarang ini lagi marak-maraknya terjadinya kekerasan melalui medsos, ya, apalagi saat ini anak-anak sekolah tidak langsung bertatap muka ketemu dengan teman-teman, tapi melalui media sosial. Ini kekerasan terhadap anak bisa terjadi melalui internet. Jadi mari kita gunakan internet ini secara sehat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, ya. Kemudian biasanya kekerasan ini dilakukan tidak orang jauh, tapi orang terdekat yang ada di sekitar kita. Misalnya saja teman, guru, tetangga, orang tua, bahkan keluarga sendiri. Ini bisa menjadi pelaku terhadap kekerasan. Untuk tempat di mana terjadinya kekerasan itu bisa terjadi di mana saja. Bisa di rumah, di sekolah, tempat-tempat umum, kendaraan umum, atau mungkin di tempat bekerja. Jadi kita harus waspada terhadap terjadinya kekerasan. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kita fokuskan saja tentang kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungan sekolah. Biasanya yang terjadi di lingkungan sekolah ini hal yang paling sepele atau bahkan tidak terlihat. Kekerasan itu bentuknya seperti apa? Bullying. Mungkin anak-anak secara langsung atau tidak langsung ini juga sudah mengalami atau bahkan mungkin bisa jadi pelakunya selama ini. Bila melihat sinetron-sinetron yang ada di TV, itu banyak sekali contoh-contoh bullying yang sudah terjadi di lingkungan sekolah. Perlu kita ketahui bersama, apa sih sebenarnya bullying itu? Bullying adalah tindakan mencelakai atau membahayakan, bahkan merugikan orang lain. Bisa secara fisik seperti yang tadi Bu Yanti sampaikan,
bahwasanya fisik itu bisa seperti memukul, mendorong, bahkan dampaknya pun bisa berakibat fatal. Yang semula diperkirakan itulah hanya gurauan atau guyonan saja, tapi dampaknya bisa jadi fatal. Juga bisa terjadi bullying secara verbal, misalnya mengejek ya, atau secara media sosial yang tadi sudah Bu Yanti sampaikan. Bullying ini bisa dicegah dan ditangani terutama di lingkungan sekolah ya. Ini tergantung anak-anak sendiri. Jadi kalau memang di sekolah itu merasa aman dan nyaman, biasanya bullying ini tidak akan pernah terjadi. Perlu kita ketahui bahwasanya karakteristik pelaku bullying ini biasanya pelaku atau anak-anak yang suka membuli ini mempunyai sifat yang agresif. Yang mana maksudnya agresif ini biasanya anaknya terlalu aktif, hiperaktif, baik terhadap teman, terhadap guru maupun orang tua. Kadang-kadang secara fisik dia lebih kuat, merasa mungkin tubuhnya lebih besar, lebih bongsor. Mungkin juga secara sosial ekonominya dia dari keluarga yang mampu. Jadi dia merasa bahwasanya dia orang kuat yang bisa melakukan seenaknya sendiri, terutama terhadap teman-temannya. Pelaku bullying ini juga biasanya anak-anak yang suka melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Di SMP Negeri 5 Sidoarjo ini saya rasa peraturannya sudah cukup baik ya, cukup memenuhi kebutuhan anak-anak. Jadi tolong ditaati peraturan yang ada di sekolah biar selama proses belajar mengajar yang nantinya ketika anak-anak kembali ke sekolah itu bisa kita rasakan nyaman di sekolah ya. Sifat yang berikutnya yaitu biasanya anak-anak ini anak-anak yang tidak peduli dengan orang lain, dengan lingkungan sekitarnya ya. Biasanya kurang mempunyai rasa empati, kurang rasa memiliki. Anaknya mudah emosional, mudah tersinggung, dan biasanya suka mencari perhatian. Jadi kalau dia tidak melakukan sesuatu yang kurang mengenakan, dia kurang nyaman. Biasanya ciri-cirinya seperti itu. Untuk pelaku bullying ini sebenarnya orangnya baik, cuma mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan dia melakukan itu. Misalnya saja karena mungkin merasa kecewa. Kecewa itu bukan hanya kecewa di sekolah, bisa jadi kecewa di rumah karena mungkin kurang perhatian dari bapak ibunya yang mungkin bekerjanya pulangnya malam, atau mungkin dia menginginkan sesuatu yang tidak terpenuhi. Kemudian juga karena dia menganggap bahwasanya orang lain itu tidak ada artinya, dia yang selalu nomor satu ya. Atau bisa jadi karena dia merasa kepingin balas dendam karena mungkin waktu di sekolah dasar itu dia jadi korban bullying. Jadi anak-anak ini bisa merasa, oh nanti ya kalau saya sudah di SMP saya akan melakukan bullying seperti yang saya alami saat ini. Bisa jadi seperti itu. Atau juga merasa frustasi yang tadi Bu Yanti sampaikan, mungkin dia ingin sesuatu yang tidak terpenuhi, keinginannya yang tidak bisa tercapai, akhirnya dia mempunyai keinginan untuk bullying ini ya. Kemudian karakteristik anak yang rentan dibully, biasanya anak ini pendiam, mungkin secara fisik dia dari punya kelainan fisik maksudnya, jadi ada mungkin terlalu gemuk, terlalu kurus, terlalu pendek. Biasanya anak-anak seperti ini yang suka dibully ya. Bahkan anak-anak yang mempunyai konsep diri yang kurang kuat, yang terlalu lemah, ini biasanya menjadi sasaran pembuli teman-temannya yang merasa bahwa dirinya lebih benar, lebih kuat ya, lebih dominan. Ini biasanya seperti itu. Kemudian juga anak-anak yang pendiam ini yang lebih mudah
menangis, itu biasanya juga menjadi sasarannya. Untuk itu kita harus pandai-pandai bergaul dengan teman-teman supaya kita bisa merasa nyaman dan aman di lingkungan sekolah. Dampak dari bullying ini sebenarnya tadi juga sudah Bu Yanti sampaikan, bisa mulai dari ringan sampai yang keberat. Untuk pelakunya, dampak dari pelaku bullying ini ada. Jadi dia tidak konsentrasi untuk belajarnya akan berkurang. Yang dia pikirkan hanyalah bagaimana caranya besok membuli dan membuli. Jadi hanya merencanakan hal-hal yang kurang baik. Sedangkan dampak bagi korban, biasanya ini anak merasa menderita, jadi malas untuk datang ke sekolah, kehilangan percaya dirinya. Jadi seakan-akan sekolah itu bukan lagi tempat untuk belajar yang nyaman, tapi dia datang dengan rasa takut, oh ini waktunya diapain nanti sama teman saya, seperti itu ya. Jadi dampaknya ini mulai dari yang ringan sampai ke yang berat, sampai bahkan ke kematian, ini sudah pernah terjadi. Kemudian untuk bullying ini sebenarnya pencegahannya bisa ditangani oleh sekolah. Jadi sekolah ini melakukan kerjasama yang baik antar guru, antar siswa, dengan orang tua, dengan karyawan, bahkan mungkin dengan instansi lain seperti dengan kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, serta unit pelaksana teknis perempuan dan anak. Itu kita bisa bekerja sama secara intens untuk melakukan atau mencegah terjadinya bullying di sekolah ya. Perlu kita ketahui lah tadi bahwasanya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwasanya anak di lingkungan sekolah ini wajib dilindungi dari tindak kekerasan baik oleh guru, pengelola sekolah maupun dengan teman-teman sebaya. Intervensi atau pencegahan ini juga bisa secara individu. Kalau tadi di lingkungan sekolah secara individu. Jadi anak-anaklah yang kreatif. Daripada repot-repot membuli teman-teman, ajak aja teman-teman ini lebih berpartisipasi di dalam pembelajaran. Misalnya kita giat mengikuti ekstrakurikuler. Yang suka berantem, kita ajak aja melakukan ekstrakurikuler. Misalnya bela diri, bisa kempo, bisa silat. Kita apresiasikan di situ, ya. Yang suka menyanyi, suka main musik, di SMP Negeri 5 Sidoarjo ini ada semua wadahnya. Jadi kalau untuk saat ini anak-anak cukup puas dengan menonton YouTube daring, tapi kalau nanti sudah ke sekolah banyak sekali di sini kegiatan ekstrakurikuler yang bisa tersalurkan. Jadi sabar saja ya. Kemudian tindakan untuk mencegah atau merespon bullying ini juga bisa melalui orang tua ya. Jadi YouTube ini bisa nanti anak-anak lihat bersama orang tua ya. Nanti materi yang secara lengkap nanti juga disampaikan oleh Bapak Ibu guru SMP 5 di YouTube atau mungkin nanti diberikan ketika anak-anak masuk ya. Jadi untuk orang tua murid perlunya tetap mengawasi anak-anak baik ketika anak-anak mulai berangkat sekolah sampai pulang sekolah ya. Jika ada hal-hal yang memang perlu dilaporkan ke sekolah, silakan berkoordinasi dengan pihak guru dan pihak sekolah. Atau kalau memang terjadi kekerasan atau bullying yang keterlaluan, bisa melaporkan ke unit pelaksana teknis atau UPTD PPA yang ada di Jalan Pahlawan 1 nomor 2 Sidoarjo. Kita nanti bisa melakukan konseling, ada tenaga psikolog yang bisa kita ajak konsultasi ya. Juga pesan saya untuk anak-anak semua, bila terjadi bullying tolong segera melaporkan kepada guru, orang tua ya. Kemudian kalau bisa hindarilah bullying itu terjadi. Kita ajak teman-teman untuk saling berbagi, membuat sekolah yang ramah anak, yang nyaman ya,
tempat kita bermain, tempat kita belajar. Kemudian hindari untuk menyendiri biar tidak dibully teman-temannya ya. Anak-anak sekalian yang saya sayangi, jadi di awal pembelajaran ini nanti anak-anak itu di sekolah bisa menjadi istilahnya 2P. 2P itu sebagai pelopor dan pelapor ya. Ini untuk kita semua. Jadilah kita semuanya menjadi 2P. Tidak dipilih 1 2, tapi semuanya menjadi 2P ya. Yang mana yang dimaksud dengan pelopor yaitu menjadi agen perubahan. Kita bisa menjadikan hal-hal yang kurang baik menjadi baik. Kita bisa terlibat aktif memanfaatkan waktu luang dengan ekstrakurikuler atau dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya, sehingga kita bisa melibatkan banyak orang sehingga menjadikan sekolah ini menjadi lebih baik, menjadikan anak-anak juga lebih baik lagi. Kemudian fungsi P yang kedua yaitu pelapor. Bila kita melihat sesuatu yang sekiranya kurang baik atau mengalami atau melihat yang tidak sesuai, silakan anak-anak sebagai pelapor. Laporkan kemana? Kalau di lingkungan sekolah bisa melaporkan ke guru, ke wali kelas atau guru kelas, ke guru BK, ke kepala sekolah ya. Bisa melaporkan itu. Jadi jangan takut kalau melapor, oh nanti malah dibully. Gak usah takut. Jadi biasanya pelaku pembuli ini mereka berkelompok, tidak berani sendiri. Untuk itu sebagai pelopor dan pelapor, buatlah suatu komunitas yang baik yang menghindari pembulian ya. Kalau mereka banyak, anak-anak juga bisa membentuk suatu grup yang banyak juga. Karena apa? Pelaku pembuli ini tidak akan pernah berani dengan sendiri, mesti dia berkelompok. Buatlah kelompok yang bermanfaat, yang bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di SMP Negeri 5 ini ya. Kekerasan yang lain pada anak sebenarnya masih banyak sekali. Bisa pencabulan, pelecehan seksual pada anak, pornografi maupun eksploitasi pada anak. Tapi ini tidak Bu Yanti sampaikan sekarang. Nanti di lain waktu ketika kita bisa bertemu bertatap muka langsung, kita mungkin lebih asik. Kalau di sini Bu Yanti tidak bisa menyampaikan contoh-contoh film-film ya yang tidak bisa karena kita melalui daring. Nanti kita tunggu kalau kita sudah masuk sekolah ya. Sebelum Bu Yanti akhiri, cukup di sini. Saya berpesan, jika sampai terjadi kekerasan, tolong kita ingat bahwa kita semua menjadi 2P tadi. Kemudian bisa dilaporkan ke guru BK, wali kelas, kepala sekolah atau orang tua. Kalau memang masih membutuhkan perlindungan yang lebih dari sekolah, bisa menghubungi kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Jalan Pahlawan, dan juga UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo juga ada di Jalan Pahlawan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Mungkin nanti pertanyaannya anak-anak bisa dicatat, nanti kalau memang perlu disampaikan ke sekolah biar diteruskan ke kami akan berusaha untuk menjawabnya. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar, selamat bergabung di SMP Negeri 5, semoga anak-anak semuanya sukses selalu. Sebelum saya akhiri, saya ajarin tepuk hak anak ya, nanti kalau kita ketemu secara langsung, kalau saya bilang tepuk hak anak, anak-anak sudah bisa menyampaikan. Kalau saya bilang tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi, yes, yes, yes ya. Terima kasih, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.